Halo Sobat Tekno itu Santai yang butuh referensi barang atau informasi terkait teknologi yang membuat hidup Anda lebih santai dibandingkan sebelumnya. Bersama saya, Aziz dari Tekno itu Santai. Anda butuh laptop dengan harga terjangkau, spek tinggi. Saya menyarankan Anda bisa beli secara online karena biasanya harganya lebih miring dibandingkan saat kita beli di offline. Nah, tapi ada masalah lagi kalau beli laptop second secara online. Bang, kan barangnya nggak bisa terpercaya. Kalau beli langsung rusak, gimana? Aman nggak? Nah, itu pertanyaan yang sering muncul dari beberapa sobat itu santai. Nah, sekarang saya akan share terkait pengalaman saya pribadi saat beli laptop second secara online, tapi ternyata barangnya itu nggak sesuai. Saya belinya di Tokped. Di sini saya akan juga memberikan solusi apa yang bisa saya share ke teman-teman sobat itu santai, sehingga dari pembelajaran yang saya dapat, Anda dapat mengambil pembelajaran yang bagus, sehingga saat beli laptop online pun Anda akan lebih berhati-hati lagi. Oke, ceritanya pada saat dapat THR dan ada rezeki. Nah, ini saya lihat laptop saya kok kayaknya sudah saatnya diganti nih. Mau saya upgrade tapi udah mentok. Kalau mau dioptimalkan juga apa yang mau dioptimalkan? Karena semuanya sudah RAM sudah saya naikkan, hard disk sudah saya ganti SSD, prosesor nggak mungkin saya ganti. Nah, makanya karena saya ingin performa laptop yang lebih kuat, makanya saya harus upgrade laptop dengan cara ya hunting laptop lain yang speknya lebih tinggi. Nah, akhirnya saya hunting di beberapa marketplace. Salah satunya ada di Tokped. Saya juga cari di Shopee. Tapi untuk laptop saya kok lebih percaya terkait yang ada di Tokped ya. Dan alhamdulillahnya ada laptop yang budgetnya itu cocok. Walaupun itu akan sangat menguras kantong saya. Nah, endingnya saya order laptop Lenovo Yoga 260 dengan harga 4.599.000. Kenapa saya memilih Yoga 260? Itu ada ceritanya di video berikutnya. Mungkin saya akan cerita kenapa saya memilih laptop ini. Nah, saya beli laptop ini 4.599.000 ini sudah sama ongkir dan asuransi sekitar 50.000. Jadi totalnya ada sekitar plus ongkir plus asuransi totalnya adalah 4.650.000 di Tokped. Nah, setelah saya order 2 hari kemudian barangnya datang. Nah, langsung saja saya unboxing. Seperti apa sih laptopnya? Apakah sesuai dengan ekspektasi saya? Apakah mulus? Ataukah baterainya awet? Ataukah aman pengirimannya? Kemudian saya unboxing. Saya cek packingnya aman. Awalnya saya cek packingnya itu aman. Terus saya bongkar. Nah, saya cek juga kelengkapan barangnya juga aman. Ada cas. Karena memang bundling yang tersedia hanya ada cas saja ya. Terus saya cek kemulusannya, barangnya juga mulus. Kemudian saya hidupkan laptopnya dan alhamdulillah hidup juga. Saya harus jujur kepada Anda semua, seumur saya beli laptop seharga 4 juta sekian itu secara online baru pertama kali ini. Dan menurut saya barang yang pertama kali datang ini sangat mulus. Dan juga sekilas saya lihat nggak ada masalah. Di fisiknya saya juga lihat kemulusannya ya 80%, 90% lah.
karena barang second nggak mungkin 100% mulus, tapi saya lihat ini sangat mulus kalau untuk barang second. Nah kemudian saya cek ke hardware-nya, software-nya, saya hidupkan, alhamdulillah bisa itu. Saya cek keyboardnya itu juga nggak ada masalah. Saya cek buat ngecas itu juga bisa. Jadi semuanya fine aja. Hampir semuanya fine aja. Nah saya oprek lebih dalam lagi. Saya cek speed harddisknya, saya cek webcamnya, mic-nya, lubang jacknya gimana, dan ternyata webcamnya bermasalah. Webcamnya ini saya buka nggak bisa, mic-nya juga saya buka nggak bisa. Nah kemudian saya bingung nih, ini caranya gimana agar ini bisa hidup. Seketika pula saya bingung, keringat dingin juga muncul karena saya bingung saya harus ngapain ini. Saya beli laptop mahal di online walaupun second, tapi kok nggak normal. Nah, kemudian langsung saja saya tanya dan saya laporkan ke penjualnya, dan alhamdulillahnya penjual laptopnya ini langsung respon. Mereka langsung memberikan solusi untuk install drivernya dari mendownload di web resminya Lenovo. Kemudian saya langsung buka web Lenovo dan saya cari drivernya, ketemu memang. Saya install, nggak bisa. Terus saya coba yang non resminya juga terkait untuk cari driver webcam dan juga mic-nya di web resmi dan non resmi Lenovo. Saya juga sudah install tapi hasilnya masih belum sesuai harapan. Kamera dan mic laptopnya ini tetap nggak bisa untuk saya gunakan. Nah di situ saya hampir putus asa, jujur aja. Terus saya oprek semalaman sampai mungkin malam itu saya nggak tidur. Tapi tetap juga laptop ini webcam sama mic-nya nggak berfungsi. Hal terakhir yang dapat saya lakukan, akhirnya saya lapor lagi ke penjualnya. Dan alhamdulillahnya, surprisingnya, penjualnya ini masih merespon dan menyarankan untuk laptopnya ini saya kirim balik lagi ke mereka agar mereka cek nanti. Dan kalau masih ada unit mereka akan kirim, kalau memang nggak ada unit ya mereka uangnya akan di refund dan mereka akan kembalikan. Nah seketika juga itu saya langsung bersyukur karena akhirnya laptop yang tidak sesuai spek ini ada solusinya, walaupun tidak langsung berhasil tapi ada solusinya. Penjual ini mereka nggak minta terkait video unboxingnya. Biasanya kan kalau saya beli barang-barang agak mahal, mereka akan langsung respon kalau kita memang punya video unboxingnya. Saya memang ada video unboxingnya tapi memang tidak saya kirim karena itu hanya untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa di terakhir kali. Tapi mereka nggak minta, mereka hanya minta fotonya saja terkait hasil dari bukti kalau webcam sama mic-nya ini nggak ada fungsinya. Nah mungkin ini coba saya tampilkan seperti ini hasilnya. Kalau saya buka muncul gambar seperti ini. Nah karena penjual sudah oke, kemudian muncul persoalan selanjutnya. Saya bingung karena saya harus kirim laptop ke mereka, sementara jujur aja saya nggak punya pengalaman sama sekali untuk packing laptop, untuk kirim laptop lewat jasa ekspedisi. Karena
Dulu saya pernah coba kirim laptopnya itu kecil, tapi dari outletnya itu minta agar packingnya itu lebih rapi, bahkan kalau bisa itu packingnya ada packing kayunya juga. Nah di situ saya bingung karena saya pernah packing laptop tapi ditolak. Katanya mereka menolak karena nggak standar. Nah itu alasan yang bisa masuk akal dan bisa diterima, karena dari awal harusnya memang tugas pengiriman paket itu harus mengecek barang yang akan dikirim itu sesuai standar atau enggak. Kalau nggak sesuai standar, itu kan jadi masalah yang akan terjadi buat ekspedisinya juga. Oke, karena ditolak, karena dulu pernah ditolak, akhirnya saya nyoba packing laptop dengan lebih hati-hati lagi. Karena saya sudah ada video unboxing saat buka laptop, akhirnya saya hampir menyamakan cara packingnya, isolasinya, terus tingkatan dari bubble wrapnya, kardusnya, itu hampir 100% saya samakan. Nah setelah di packing ya mungkin hasilnya tidak 100% ya, 100% sama dengan hasil packingan dari penjualnya, karena saya harus akui saya ini nggak ahli dalam packing laptop, dan saya lihat packingnya juga walaupun tidak sama 100% tapi saya rasa ini aman, walaupun agak gembung sedikit ya karena emang tidak rapi. Oke, packing sudah clear. Kemudian saya disarankan untuk komplain ke Tokped sebelum pengiriman. Oke, saya komplain ke Tokped. Ini saran untuk komplain ke Tokpednya, ini saran dari penjualnya ya, bukan dari saya. Mereka menyarankan agar komplain ke Tokped kalau barang yang diterima oleh saya ini nggak sesuai. Dan alhamdulillah setelah 1 hari komplain, itu Tokopedia langsung mengiyakan, karena komplain ini juga diterima oleh penjual dan penjualnya juga mengiyakan kalau barang yang mereka kirim ternyata memang tidak sesuai dari kesepakatan. Oke, berdasarkan hasil komplain yang saya terima dari Tokped, nanti biaya ongkirnya laptop ini ke penjualnya ini itu memang uang awalnya dari saya, tapi nanti uangnya itu akan dikembalikan lagi atau di-refund lagi ke saya. Ya alhamdulillah saya kirim laptop, nanti endingnya juga biaya ongkirnya tidak saya menanggung. Oke, setelah packing clear dan komplain diterima oleh penjual dan Tokped, kemudian saya pilih lokasi pengiriman paket yang tidak terlalu detail dalam mengecek paket. Jadi sekedar info saja ya sobat santai, tidak semua penerima paket itu dia detail, dia sesuai dengan standar. Masih ada penerima paket yang penting mereka dapat uang, yaitu yang saya manfaatkan celahnya. Oke, setelah paket diterima oleh outlet jasa ekspedisi, kemudian saya masukkan nomor resinya agar komplainnya bisa diterima oleh Tokped. Nah kemudian saya juga konfirmasi ke penjual laptop tersebut. Setelah barang dikirim balik ke penjual, nah sekarang saya tinggal menunggu nih. 2 hari kemudian saya lihat di Tokped ada konfirmasi paket itu diterima oleh penjual, dan dari penjual juga menginfokan akan dicek dan akan dikirimkan penggantinya sesegera mungkin. Saya nunggu 1-2 hari nggak ada kabar, terus saya tanya lagi ke penjualnya, ternyata mereka sedang fokus untuk cari produk yang sama dengan saya agar barang tersebut bisa dikirim ke saya, dan ternyata barangnya sudah ada. Jadi mereka sudah nggak ada stok yang ready untuk bisa dikirim, stok yang normal itu dari mereka nggak ada karena mungkin sudah habis, atau stok yang ada kebanyakan
webcam sama mic-nya bermasalah. Menurut saya memang agak aneh ini, karena 1 hari sebelumnya saya lihat stoknya itu masih banyak, tapi tiba-tiba saat saya tanya stoknya tiba-tiba habis. Ya saya nggak tahu, ini urusan mereka lah. Oke, setelah itu saya nunggu 1 hari lagi karena mereka masih mau mencari lagi. Nah, setelah dicari ternyata mereka sudah nggak ada stok. Terus saya tanya, lah solusinya gimana? Ya udah toh, uangnya akan saya kembalikan ke Anda, Pak. Oke, berarti uang dari laptop ini akhirnya bisa dikembalikan ke saya karena mereka sudah tidak ada unit penggantinya dan uangnya bisa saya terima kembali. Oke, saya tunggu, selang beberapa jam uangnya balik ke saya. Tapi pertanyaannya, uang biaya ongkirnya ternyata belum masuk. Kalau nggak salah ongkirnya sekitar 50 ribuan juga. Saya tanya ke Tokped, saya tanya juga ke penjualnya. Nah, dari penjual pun akhirnya membantu untuk mengkonfirmasi kalau barangnya sudah diterima dan uang pengiriman bisa di refund atau dikirimkan ke saya. Nah, alhamdulillah dari sini uang untuk pembelian laptop ini akhirnya balik ke saya dan uang pengirimannya juga balik ke saya. Jadi bisa dikatakan ini pengalaman berharga ya buat saya, dan ini juga saya share ke sobat santai agar sobat santai itu juga dapat pelajaran dari saat pengiriman barang online. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah cari seller yang terpercaya. Caranya gimana? Anda bisa lihat bintangnya, Anda bisa lihat komennya, Anda bisa lihat diskusinya. Jadi dari situ memang sebelumnya saya sudah riset terkait beberapa penjual-penjual yang bagus, dan alhamdulillah saya ketemu memang penjual yang bagus. Dari hasil bintangnya bagus, komennya juga bagus. Nah, kemudian juga pembelajaran yang kedua juga, karena ini barang mahal, saat unboxing harus divideokan. Itu mutlak. Kecuali kalau Anda hanya beli barang yang di bawah 10.000, 50.000, nggak apa-apa. Kalau semisal nggak sesuai juga nggak akan ada masalah kan. Nah, tapi kalau barang yang nominalnya itu tinggi, saya harus menyarankan ke Anda agar barang tersebut harus ada video unboxingnya. Oke, terus pembelajaran yang ketiga apa? Setelah cari seller terpercaya, ada video unboxing juga. Anda setelah barang itu sampai dan setelah barang itu Anda unboxing, cek secara keseluruhan. Oke, cek secara keseluruhan, karena bisa jadi saat unboxing itu Anda hanya melihat fisiknya, Anda hanya melihat kemulusannya, ini bisa dicas atau enggak. Tapi kita nggak tahu apakah laptop ini memang sesuai yang standar yang sudah kita inginkan atau enggak. Karena saat ada ketidaksesuaian itu bisa kita laporkan langsung ke penjual, dan harusnya penjual pun harus merespon secara cepat juga. Karena biar kita beli laptop second secara online pun itu biasanya ada masa garansinya, biasanya 1-3 bulan. Kalau sebulan ini jangan hanya biarkan dan tidak Anda cek, kemudian ada komplain, penjual tidak menanggung kembali kalau ada komplain terkait barang yang dikirimkan, karena dari penjual sudah menganggap barangnya sudah sesuai karena tidak ada komplain saat masa garansi. Nah, itulah sedikit pembelajaran yang bisa saya share ke teman-teman sobat itu santai, agar saat membeli laptop secara online Anda pun tidak terlalu deg-degan. Karena walaupun secara online pun kita masih ada garansinya, walaupun itu second pun, walaupun itu hanya second juga. Oke, tapi sebenarnya dari pembelajaran ini saya pun bersyukur,
Karena apa? Karena kemudian saya searching ulang, saya riset ulang terkait, saya emang ngebet mau beli laptop Lenovo Yoga 260. Saya cari penjual yang lain yang ready, yang stoknya masih ada dan stoknya masih bagus, dan alhamdulillahnya, saya nggak tahu ya, mungkin ini rezeki memang atau gimana, saya dapat harga 600.000 lebih murah. Jadi kalau awalnya saya dapat harga hampir 4,6, nah sekarang saya dapat ada di sekitar harga, kalau nggak salah 4 juta kurang sedikit. Nah, berapa, 38 atau 33, 39, mungkin 38. Saya dapat angka di 38, jadi dari 4,6 ke 3,8. Nah itu memang rezeki saya, dan saat ini laptopnya sudah jadi daily driver saya seperti ini laptopnya. Kapan-kapan akan saya bahas ya, terkait pembahasan lebih dalam di Lenovo Yoga 260 ini. Oke. Nah, itu sobat santai, pengalaman terkait komplain beli laptop second secara online yang kebetulan saya belinya di penjual yang baik, jujur, dan terpercaya. Jadi walaupun ada komplain, mereka pun menerima komplain saya dengan senang hati. Bagaimana teman-teman? Sobat santai, pernah nggak ada pengalaman seperti ini? Beli laptop tapi ada komplain. Kalau Anda pernah mengalami pengalaman seperti ini, bisa share atau komen di kolom komentar. Jadi kita bisa sama-sama saling diskusi. Kalau ada studi case yang hampir mirip, jadi kita bisa saling berkomen, dan Anda pun jadi tidak ragu-ragu lagi saat ingin beli laptop second tapi online. Ingat, Anda pakai teknologi dan gadget itu untuk membuat hidup Anda lebih santai dan bisa menikmati hidup. Saya Aziz dari Tekno Itu Santai. Mohon pamit.